Jadi saya sedang ada di salah satu POM, yaitu POM di sekitar area Ngantang. Dan sebenarnya di sini saya melakukan perjalanan ke Ngantang. Jadi Ngantang itu kalau video sebelumnya kan saya ke Batu. Ngantang itu lebih jauh. Jadi dari Batu itu sekitar masih 20 km lebih lah. Nah itu memang saya ada perlu dan sekalian ngetes oli Revol Power ini. Oli ini sudah saya pakai cukup banyak. Beberapa hari dan juga ini ya sudah cukup lah saya rasakan performa dari si oli Revol ini. Kalau bisa teman-teman lihat, saya sekarang ada di pom bensin di area Ngantang. Jadi yang rumahnya di Ngantang pasti tahu ini di musolanya, dan saya bikin video di sini. Jadi untuk pemakaian saya selama ini harian dan juga untuk perjalanan cukup jauh, dan seperti video yang sebelumnya saya bilang yang untuk perjalanan jauh sampai ke Sampang itu 500 km PP. Nah seperti itu rasanya kurang lebih, dan sampai saat ini rasa itu masih terus ada, masih tetap seperti itu. Memang dia enak di kilometer rendah dan kilometer tingginya masih terus bergetar. Terus juga yang saya rasakan teman-teman, ini hal yang cukup mengganggu sih untuk slip couplingnya, tapi wajar karena memang di sana sendiri juga dari Petroasia sendiri nggak mencantumkan kalau oli ini anti slip coupling. Jadi memang ada beberapa kali saya temui slip coupling seperti itu. Memang wajar karena oli ini sendiri nggak mencantumkan itu. Jadi oli ini nggak ada menulis kayak Jaso MA atau Jaso MA2 itu nggak ada. Jadi lebih ke oli ini bisa dipakai untuk motor bensin gitu. Tapi saya nggak tahu ya oli ini bisa untuk mobil atau enggak, karena keterangan di sana hanya gasoline engine. Jadi motor yang pembakaran internal. Pembakaran internal kan seperti mobil itu juga pembakaran internal ya, dengan bahan bakar cair. Nah itu saya nggak tahu tuh. Untuk kekentalannya 20W40 itu kekentalannya oke sih. Nggak banyak yang punya kentalan seperti itu. Biasanya rata-rata kan 1040 atau 2050. Ini 2040 ya oke lah. Cuman untuk ketahanannya, daya tahannya sih kembali lagi saya sarankan hanya untuk misalkan diganti sebulan sekali, atau teman-teman bisa untuk 2 bulan sekali mentok kalau motornya memang dipakai harian aja. Oli ini bukan oli yang terbaik, jadi oli yang murah tapi bisa dipakai. Nah kayak gitu. Jadi itu ya yang saya rasakan. Untuk dari segi olinya sebenarnya biasa aja. Terus juga untuk dari segi performanya juga biasa aja. Bukan performa yang wah banget, biasa aja. Dan bergetar di RPM atas, RPM rendahnya enak, suhu mesin aman. Terus juga harganya murah. Itu sih untuk slip coupling wajar karena dia nggak menyantumkan Jaso MA atau Jaso MA2, dan aditifnya untuk oli seharga ini biasanya aditifnya sedikit. Itu sih kurang lebih. Saya nggak yang sepaham itu tentang oli, cuman saya lebih ke bercerita tentang oli ini saya pakai di motor ini kayak gini. Nah itu saya lebih bercerita tentang itu, bukan tentang oli ini oh seperti ini spesifikasinya, aditifnya gini enggak. Saya lebih ke ini saya orang awam, saya pakai di motor saya, motor itu, jadi saya pakai. Dan untuk kegiatan saya oli ini saya pakai rasanya seperti ini. Nah jadi lebih ke itu teman-teman ya. Oke, kalau mau tanya tentang ahlinya, ini si ahli gini, ahli bilang gini, ya itu kan ahlinya. Kalau saya tentang orang awam yang saya pakai untuk harian atau jarak yang cukup jauh lah, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Kita lanjut ngobrol di kolom komentar. Selanjutnya sih ada oli yang mau saya review juga, oli murah merek Upsol ya. Entah yang itu seperti apa hasilnya, tunggu aja di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Kita ngobrol di kolom komentar ya. Ada nggak kalian yang pakai oli ini juga? Saya penasaran loh. Saya penasaran oli ini di motor bebek rasanya begitu juga atau enggak.